Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, selamat pagi anak-anak kelas 3. Berjumpa lagi dengan Bu Nikmah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita belajar tema 7, teknologi pangan, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 5. Sebelum belajar, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan belajar. Oke? Materi kita pada hari ini yaitu menganalisis manfaat dari teknologi pangan. Materi yang kedua, menganalisis perbedaan dari setiap individu. Materi yang ketiga, menilai volume botol dengan satuan tidak baku. Anak-anak, coba kalian amati gambar apakah ini? Ya, jadi ini merupakan gambar peternak memerah susu sapi. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Jadi, susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya ada yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara pengemasannya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus udara. Setelah membaca teks cerita tadi, ada manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Di antaranya yaitu teknologi pangan bisa menghasilkan berbagai macam olahan susu sapi. Manfaat yang kedua yaitu teknologi pangan dapat menjaga susu sapi agar lebih awet. Manfaat yang ketiga yaitu teknologi pangan juga bisa menentukan daya tahan susu sapi. Manfaat yang terakhir yaitu teknologi pangan membantu seseorang bisa menikmati gizi susu sapi kapan saja. Nah, itu manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Rani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah.
ujar Lani menolak ajakan Benny. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Jadi setiap orang memiliki pilihan sendiri-sendiri. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak teman-temannya. Dari cerita tadi, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam itu artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Ada manfaat menghargai perbedaan orang lain, di antaranya yaitu menghargai perbedaan dapat menghindari perselisihan dan perpecahan. Manfaat yang kedua yaitu akan timbul rasa perdamaian, kenyamanan, dan keamanan. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada susu A yang mempunyai kemasan yang besar, ada susu B yang mempunyai kemasan yang sedang, dan ada susu C yang mempunyai kemasan yang kecil. Kemasan susu A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan susu B. Hasilnya, volume kemasan susu A adalah sama dengan 2 kemasan susu B. Contoh selanjutnya, cara menentukan volume yaitu kemasan susu A diisi dengan kemasan susu C. Hasilnya, volume kemasan susu A adalah sama dengan 4 kemasan susu C. Jadi, kemasan susu A, B, dan C memiliki volume yang berbeda-beda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Selanjutnya, kita belajar mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut. Ada susu 1, susu 2, dan susu 3. Urutkan kotak susu di atas, mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Yuk kita urutkan. Jadi, volume yang paling kecil adalah susu 3, lalu susu 2, dan susu 1. Jadi, volume yang paling sedikit yaitu susu, dan volume yang paling banyak yaitu susu 1. Setelah kalian belajar, kalian kerjakan soal evaluasi berikut. Soal yang pertama yaitu sebutkan manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Soal yang kedua, sebutkan perbedaan dari setiap individu dan sebutkan manfaat apabila kita menghargai perbedaan dari setiap individu. Soal yang ketiga, dari gambar di bawah ini, urutkan botol yang memiliki volume paling banyak hingga paling sedikit. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.